Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Islam Internship 3F akan menjelaskan tentang mahasiswa mampu membuat alokasi modal sebuah usaha dan mahasiswa mengetahui sifat dasar suatu perusahaan dan masalah permodalan atau keuangan. Kami beranggota 3 orang, yaitu saya Reza Ardi, NIM 1051909191. Untuk materi pertama ini akan dijelaskan oleh saudara kami Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tarik Kemal Satri, NIM 10591901912. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber modal usaha. Modal adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan adanya modal, perusahaan bisa melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis. Meskipun tanpa modal dalam bentuk uang, perusahaan tetap bisa beroperasi, tetapi aktivitasnya sangat terbatas. Adanya modal bagi perusahaan pasti ada sumber yang memberikan modal tersebut. Modal sendiri dibagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber pertama internal. Sumber modal dari dalam ini berasal dari semua aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal perusahaan dari dalam yang dapat digunakan yakni laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua, sumber eksternal. Lain halnya dengan sumber internal yang terlihat terbatas, hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal dari luar atau eksternal ini berasal dari pihak-pihak luar perusahaan yang sering sekali digunakan oleh perusahaan dalam mendapatkan modal. Pihak dari luar tersebut yakni pihak bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pihak pasar modal. Adapun jenis-jenis modal. Yang pertama yaitu modal pinjaman. Sudah menjadi hal umum ketika modal berasal dari pinjaman. Tentu saja ini juga merupakan modal yang didapatkan dari hasil peminjaman kepada pihak di luar perusahaan. Beberapa contoh modal pinjaman perusahaan adalah dari penerbitan obligios atau obligasi. Selain itu, modal pinjaman bisa berasal dari pinjaman kepada kreditur, bank, koperasi, dan modal dagang. Selain itu bisa juga dari perseorangan yang memang memiliki harta banyak untuk dipinjam sebagai modal sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu modal sendiri. Sudah jelas bahwa jenis modal sendiri ini merupakan setiap modal yang didapatkan dari hasil pinjaman kepada pihak luar perusahaan. Jika kita lihat secara umum, modal sendiri sama halnya dengan modal internal. Modal sendiri ini bisa saja dari hasil produksi yang kemudian keuntungannya dijadikan modal untuk produksi lebih lanjut. Dari pemaparan materi saya tadi, dapat kita simpulkan atau dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu pengertian modal adalah segala hal yang bersangkutan dengan usaha dalam produksi oleh suatu perusahaan. Modal ini bisa berasal dari dalam dan dari luar, atau berasal dari internal dan berasal dari eksternal. Adapun jenis-jenis modal perusahaan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu modal berupa pinjaman dan bisnis modal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene Vina dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan bagian masalah dalam modal. Masalah dalam modal itu ada 8.
Antara lain, yang pertama tentang kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Nah, yang kedua itu kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam kinerja bisnis. Yang keempat, preferensi dari pemodal. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kurangnya hubungan dengan sumber-sumber modal. Nah, jadi dari masalah yang mempengaruhi tentang modal itu ada lima macam diantaranya. Itu tadi. Dari semua itu sangat berpengaruh terhadap modal atau majunya suatu bisnis atau dalam orang berwirausaha. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Jadi, jika dari kinerja itu meragukan, maka dari pihak pemodal atau dari investor, dia tidak akan yakin dalam memberikan modalnya terhadap perusahaan tersebut. Atau dari pemodal itu dia resiko bisnis yang terlalu tinggi dan terlalu rendahnya tingkat pengembalian modal, itu yang ditakuti oleh para investor atau pemodal. Nah, yang bagian kedua yaitu bagian kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti, itu dengan alasan bagi kegagalan perusahaan mendapatkan modal. Nah, yang ketiga yaitu tentang kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis. Jadi dalam berbisnis, seseorang atau itu dia harus mempunyai pengalaman dalam kinerjanya masing-masing dalam berbisnis. Jika dia tidak mempunyai pengalaman berbisnis, maka dia akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya tersebut. Nah, yang keempat itu tentang preferensi dari pemodal. Kita harus mendapatkan preferensi dari pemodal. Jika tidak mendapatkannya, kita akan kesulitan. Dan tidak semua kegagalan kesepakatan disebabkan kelemahan pada usulan bisnis. Masalahnya antara lain di bagian preferensi dari pemodal, yaitu kesepakatan yang disetujui terlalu kecil, penggunaan dana investasi yang digunakan untuk penggunaan dana investasi yang dipertanyakan investor. Misal, yaitu sejumlah dana investasi digunakan untuk pengiklanan produk yang belum teruji atau belum terjamin untuk dijual di pasaran. Nah, yang selanjutnya itu bagiannya kelompok pemodal tidak menyukai bidang investasi tersebut. Yang selanjutnya juga terlalu banyak masalah yang perlu dipecahkan secara langsung sebelum investasi yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir itu yang kelima, kurangnya hubungan dengan sumber-sumber modal. Jadi jika kita ingin mendapatkan modal, kita harus melakukan hubungan dengan para pemodal atau para investor. Jika kita kurang mengadakan interaksi atau kurangnya hubungan dengan sumber-sumber modal, maka kita akan kesulitan mendapatkan modal. Jadi semua itu yang sangat mempengaruhi dalam modal. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah dalam permodalan. Masalah permodal ini adalah antara lain tentang kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Alasan utama menolak pembiayaan perusahaan yang sudah ada atau baru mulai adalah konsep atau kinerja. Dua unsur yang mendasari minatan dari pemodalan adalah risiko bisnis yang terlalu tinggi dan terlalu rendahnya tingkat keuntungan. Adapun kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti adalah bagi kegagalan perusahaan mendapatkan modal. Umumnya perusahaan yang melakukan kontrak awal tanpa mempersiapkan memorandum
Penempatan pribadi. Perusahaan ini hendaknya tidak mendekati investor dengan cara mendadak. Tersebut akan menimbulkan kesan negatif ke arah manajemen perusahaan untuk menggunakan modal investasi modal secara efisien. Pencarian dana hendaknya dimulai sejak awal. Biasanya diperlukan 2 sampai atau 3 bulan untuk mencari sumber. Membuat investor di dalam menganalisa dan menyusun persetujuan. Banyak perusahaan yang mengembalikan waktu untuk melakukan perundingan yang berhasil. Keruangan pengalaman dan ketajaman bisnis. Terdapat ungkapan di antara pemodal bahwa investasi dilakukan pada manusia, bukannya perusahaan atau konsep. Sementara berusahawan dalam persamaan berusaha gagasan adalah penting karena kesulitan dalam mengukur kinerja manajemen terpisah. Adapun seorang investor hanya akan berhubungan dengan keberhasilan individu tim manajemen sebelum usaha yang diusulkan. Pengalaman bisnis dan kedalaman manajemen dalam bidang penting. Terima kasih.